Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita boleh bersukacita dengan luar biasa, karena kita tahu kita punya Allah yang juga luar biasa. Allah yang hebat, Allah yang selalu sanggup menjaga kita, membawa kedamaian dalam kehidupan kita, dan memberikan sebuah jaminan yang pasti di dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang sanggup dan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang memberikan kepada kita sebuah kepastian kehidupan. Di tengah-tengah segala keadaan kehidupan kita, di tengah-tengah situasi keberadaan kehidupan kita, kita percaya Tuhan tetap menggendong kita. Tuhan tetap membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin luar biasa. Kehidupan yang maksimal di dalam Tuhan. Bukan sekedar hidup, bukan sekedar melewati waktu demi waktu dalam kehidupan kita ini. Tetapi benar-benar kita menjadi pribadi-pribadi yang maksimal di dalam Yesus. Sekalipun dalam perjalanan ini kita seringkali menghadapi berbagai tantangan. Baik dalam hal kesehatan kita, pekerjaan, keluarga, bahkan iman. Namun kita tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki satu kepastian bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, seperti tema kita pagi hari ini, digendong Gusti Yesus. Ya, tadi kita sudah bersemangat nyanyi lagu, ya, lagu Jawa, bahasa Jawa dengan irama yang cukup rancak, yang menyatakan bahwa sampai putih rambut kita, ya tetap Tuhan yang akan menggendong kita. Tantangan, persoalan akan datang silih berganti. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan punya kepastian. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Tuhan Allah, Dia akan menopang kehidupan kita karena Dia yang sudah menjadikan kehidupan kita sejak kita dalam kandungan ibu sampai kita lahir, bahkan sampai kita menyelesaikan kehidupan kita di usia yang mungkin sudah lanjut, sampai rambut kita putih, meninggalkan dunia hitam karena gak disemir, tetap putih rambutnya, jadi meninggalkan dunia hitam, putih rambutnya. Allah tetap sama dan tidak berubah dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita baca ayat ini di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat. Ya, mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat, dan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama baca ayat ini, baik yang ada di sini ataupun yang sedang menyaksikan secara online. Kita bisa baca sama-sama ayat ini. Yesaya 46 ayat yang keempat. 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Luar biasa, beberapa ayat ini Allah mau katakan kepada umat-umat Tuhan. Pada waktu itu umat-umat Tuhan mulai mendua hati. Hatinya mulai bercabang. Hatinya mulai mengandalkan ilah lain. Hatinya mulai kepada Allah-Allah lain. Hatinya mulai condong kepada pengharapan-pengharapan lain di luar Tuhan. Allah ingatkan, kalau sudah baca di ayat yang pertama,
Firman itu katakan ada satu dewa yang mereka andalkan, namanya dewa Bel, ada dewa Nebo yang sudah ditundukkan, sudah direbahkan. Dewa-dewa yang pernah diagungkan, yang pernah dipilih mereka untuk diarak, disembah, dipercayai, ternyata tidak dapat menyelamatkan mereka. Ternyata tidak bisa membebaskan mereka. Tidak bisa menolong mereka. Maka Tuhan katakan di ayat yang keempat ini, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dalam terjemahan lain dikatakan, bahkan sampai hari tuamu, aku akan tetap sama. Ini menunjukkan tentang bagaimana setianya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dunia seringkali berubah, dunia mengalami perubahan yang luar biasa. Tetapi Tuhan tetap konsisten, Tuhan tetap sama. Tuhan tidak pernah berubah. Kitab Maleakhi menyatakan, sebab aku, Tuhan, tidak berubah. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6. Sebab aku, Tuhan, tidak berubah. Dan di Ibrani juga dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Ketika Allah berkata bahkan sampai hari tuamu, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Allah menyatakan bahwa dia tidak pernah berubah. Dia tetap memberikan kepada kita kenyamanan, stabilitas, keamanan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Terutama ketika kita menghadapi ketidakpastian di dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak ada kepastian. Yang mungkin disebabkan oleh faktor usia, disebabkan oleh faktor cuaca, disebabkan oleh faktor secara global dalam dunia. Kita menghadapi masa-masa transisi kehidupan. Kita menghadapi banyak perubahan dalam kehidupan kita. Sejak kita lahir sampai hari ini di usia Bapak Ibu masing-masing. Tentu ada banyak perubahan dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan kita tetap sama. Dia tidak berubah. Tuhan tetap mau menolong, tetap mau menopang, tetap menjaga kehidupan kita hingga akhir kehidupan kita. Dia sudah menopang kita, dia sudah menggendong kita, dia sudah merajut kehidupan kita sejak awal mula kehidupan kita. Mazmur 22 ayat yang ke-10 mengatakan, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Dalam kandungan ibu, engkau adalah Allah. Sejak dalam kandungan ibu, Allah, dia sudah membawa kehidupan kita dengan luar biasa. Kalau di Alkitab saudara mungkin ada sedikit perbedaan ya. Di ayat yang ke-11. Sudah bisa baca itu. Mazmur 22 ayat 11. Ayat 10 bilang di Alkitab saudara, ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang buat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir.
sejak dalam kandungan ibu engkau Allah. Sejak dalam kandungan ibu kita, Tuhan menyertai dan menopang hidup kita. Disadari atau tidak, diakui atau tidak ada satupun yang bisa merajut, membentuk, membuat manusia dengan segala kompleksitasnya. Sel-sel yang sangat kecil, fungsi-fungsi syaraf yang sangat kecil, alur-alur darah yang begitu rumit, jaringan otak yang begitu rumit untuk dipahami. Tetapi Allah sudah membuat saudara dan saya sejak awal kandungan. Allah sudah menggendong kita melalui orang tua kita. Dia sudah merawat kita dengan luar biasa sejak di dalam. Pada waktu lahir kita tidak bisa milih kita mau lahir di mana, kita mau jadi apa. Oh, maaf, bukan jadi apa. Kita mau ada di keluarga mana, dengan bahasa apa, warna kulit apa, suku apa. Kita nggak bisa pilih. Tetapi di mana Tuhan tempatkan kehidupan kita, di situ Tuhan tetap menggendong kehidupan kita. Di mana Tuhan jadikan kita, di situ Tuhan tetap memberkati kita dengan luar biasa. Dalam keadaan yang sulit pun Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23 mengatakan, Mazmur 55 ayat 23, di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kita mungkin merasa lemah, kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak ada lagi jalan keluar. Ingat baik-baik hal ini. Tuhan tetap menggendong kita. Sampai hari tua Tuhan tetap sama. Kalau dari kecil, dari dalam kandungan kita digendong, kita hadir dalam dunia ini dengan berbagai macam problematika yang terjadi, dan segala sesuatu harus kita hadapi. Menyebabkan kita khawatir, cemas. Ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa kita percayai. Serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kita. Kita mungkin merasa mulai goyah kehidupan kita. Ingat, kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Jangan berharap kepada hal-hal yang tidak pasti dalam dunia ini. Jangan berharap kepada hal-hal yang sementara dalam dunia ini. Berharaplah kepada Tuhan yang pasti akan memelihara kehidupan kita. Seperti dikatakan dalam ayat itu, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bukan berarti ketika kita sudah menjadi orang yang benar, kita tidak menghadapi hal yang tidak nyaman dalam hidup. Kita tidak pernah goyah. Bahkan justru orang yang benar itu kadang-kadang akan digoncang. Kadang-kadang akan digoyahkan. Kita
mungkin sudah lakukan firman Tuhan. Kita ibadah dengan setia, kita berdoa dengan setia, kita baca firman Tuhan. Tapi kita justru mengalami situasi yang berat. Kehidupan kita terasa goyang. Ingat, Yusuf hidup dengan kebenaran. Yusuf dikasihi bapaknya. Tapi dia dihimpit dengan berbagai macam persoalan. Dibuang saudaranya di sumur yang kering, dijual, difitnah di penjara. Tetapi semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah berubah itu menopang dia sampai dia menjadi maksimal. Menjadi orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Yang mengatur sedemikian rupa perbendaharaan makanan di Mesir. Sampai Firaun menyatakan tidak ada lagi yang lebih pintar daripada ini. Sudah kamu saja yang atur. Memang secara tersurat tidak dituliskan bagaimana Yusuf mengatur 7 tahun kelimpahan itu. Dia memanage semua hasil panen yang didapatkan oleh rakyat Mesir. Tetapi yang jelas, setelah 7 tahun kelimpahan masuk kepada masa 7 tahun ringan. Masa yang sukar itu. Seluruh orang Mesir terpelihara dengan baik. Bahkan orang-orang di luar Mesir pun yang datang ke Mesir beli makanan dapat makan karena ada Yusuf. Di masa-masa yang sulit serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan. Karena apa? Karena dia akan memelihara kehidupan kita. Dia tidak akan biarkan kita untuk selama-lamanya ada dalam keadaan yang goyah. Kemudian di Yesaya 46 tadi juga dikatakan di bagian berikutnya. Dan sampai putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Sedemikian dikatakan, aku akan menopang engkau waktu engkau berubat. Allah janjikan pemeliharaan yang terus menerus sepanjang hidup kita. Bahkan sampai pada usia lanjut. Dalam kitab Ulangan pasal yang pertama ayat 31, di sana digambarkan bagaimana Tuhan menggendong Israel seperti seorang ayah menggendong anaknya. Ini menunjukkan bagaimana kepedulian yang mendalam dari Allah untuk kehidupan umat-umat Tuhan. Di Ulangan 1:31 dikatakan, di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tuhan akan menopang kita sampai masa tua kita. Sampai masa putih rambut kita. Ketika tubuh sudah mulai lemah, ketika tubuh sudah mulai banyak perubahan, tidak sekuat lagi dulu pada masa muda, Allah tetap setia menopang kehidupan kita. Dan menarik ketika saya pelajari lebih jauh, kata aku menggendong ini. Kalau kita menggendong anak, tahan berapa jam? Kalau masih bayi mungkin
sejam 2 jam masih tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah tambah besar, setengah jam saja sudah bisa mati rasa lengan kita. Pundak ini sudah cekot-cekot mungkin. Tapi kalimat dipakai dalam Yesaya 46 ini menarik. Dia pakai kata kerja yang berarti kata kerja yang telah, sedang, dan akan terus. Dia belum selesai menggendong setiap umat Tuhan. Dia pakai kata kerja di mana menggendong itu terus-menerus dilakukan, tidak berhenti. Maka dikatakan sampai putih rambutmu. Dari lahir, dari dalam kandungan, sampai putih rambutmu, sampai tua. Sampai tidak lagi ada kekuatan. Sampai tidak lagi punya daya. Allah tetap menggendong kita. Allah tetap menopang kita. Ini tanggung jawab Tuhan yang luar biasa. Yesaya 44 katakan bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu. Dan Tuhan berjanji untuk menggendong umatnya, mengayomi seperti seorang gembala terhadap domba-dombanya. Mazmur 23 katakan itu. Mencerminkan bagaimana hubungan Allah dengan umat, di mana Allah sebagai sumber segala sesuatu bagi umatnya. Allah sebagai penopang umatnya. Allah sebagai pemelihara umatnya. Dia bertanggung jawab, dia komitmen terhadap semua yang dia ciptakan. Dan sampai pada masa tua, ketika tubuh sudah mulai lemah, ketika tubuh mulai sudah tidak berdaya, Tuhan tetap setia. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Usia kita boleh bertambah. Fisik kita boleh berubah. Dulu gagah, berdiri. Sekarang sudah mulai melengkung. Dulu rambutnya tebal. Sekarang sudah mulai tidak tebal. Saya nggak bilang botak, sudah mulai tidak tebal. Dulu rambutnya hitam, mengkilat. Sekarang sudah mulai mengkilat sih, tapi putih. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Karena Tuhan tetap setia. Mungkin dulu kita jalan, seperti orang yang, sudah luar biasa lah pokoknya. Paling ganteng sedesa. Tapi sekarang kita jalan pun susah. Mobilitas kita mulai susah. Salah makan, bermasalah dengan pencernaan. Salah tidur, gak bisa noleh. Noleh seluruh badan. Anda sakit salah tidur. Kecenok makanan dikit, pusing. Kolesterolnya tinggi, darah tingginya naik, gulanya naik. Nggak makan apa-apa, lemes juga. Itulah fisik kita yang terbatas. Yang bisa berubah setiap saat. Hari ini sehat, besok sehat juga. Besoknya lagi baru tetap sehat.
Fisik boleh sakit, fisik boleh lemah, fisik boleh menderita, tapi ingat, rohani kita jangan sampai ikut sakit, menderita dan menjadi lemah. Biarlah rohani kita terus diperbarui dari hari ke hari. Tambah kuat, tambah kuat, tambah luar biasa. Tubuh merosot, tapi rohani kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau memikul serta menyelamatkan kita. Ia juga katakan tadi di ayat yang keempat, Yesaya 46. Aku telah melakukannya, aku mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan mau menopang kita, Tuhan membebaskan kita. Perannya sebagai penyelamat dibuktikan. Dan tema ini, tema penyelamatan itu terus diulang-ulang oleh Tuhan dari seluruh Alkitab. Di mana Tuhan membebaskan umatnya dari bahaya fisik. Di mana Tuhan membebaskan umatnya dari bahaya-bahaya rohani. Karena konteks Yesaya ini mencakup ketika umat Tuhan dibuang di Babel. Di mana di sana mereka tidak bisa leluasa beribadah kepada Tuhan. Bahkan beberapa orang mulai bergeser kepercayaan dan imannya kepada Dewa Bel. Namun Allah katakan, aku akan menopang. Aku akan membebaskanmu. Janji keselamatan dalam Kristus ini menjadi sebuah janji yang pasti. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya bebas dari dosa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Demikian juga dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Allah memberikan jaminan kepada kita kehidupan yang kekal. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 2. Mazmur 68 ayat 20 katakan, terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung kita. Allah adalah keselamatan. Dia gak hanya kasih kekuatan. Dia tidak hanya kasih berkat-berkat jasmani. Dia jadikan kita sebagai umat Tuhan yang luar biasa. Karena dia mau menolong kita dalam segala keadaan. Dalam segala kondisi dia siap menanggung kita. Dia siap menopang kehidupan. Bagaimana dengan respon kita? Saat kita tahu janji Tuhan ini. Sampai masa tua, aku tetap diam. Sampai putih rambutku, aku menggendongkan. Aku telah melakukannya. Dan mau menanggung kamu terus. Aku mau pikul kamu dan menyelamatkan. Kalau kita tahu kita selalu digendong oleh Tuhan Yesus. Kita ada dalam dekapan Tuhan Yesus. Kita erat dipegangi oleh Tuhan Yesus. Gimana respon kita? Seperti anak kecil yang digendong orang tuanya menyeberangi sebuah parit yang punya aliran air yang deras.
Mungkin ngeri-ngeri sedap. Ayah takut. Airnya kenceng loh ini. Tapi ayah berkata, tenang saja. Ayah bisa. Dan menyeberanglah ayah dan anak. Mungkin kita ketika melihat hari depan, melihat keadaan yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, kita merasa takut. Kita merasa cemas. Ingat ayat ini. Kita digendong oleh Tuhan Yesus. Jangan takut hadapi hari depan. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita digendong oleh Tuhan untuk capai kemenangan. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Tidak ada lagi perlu dibimbangkan dalam hari-hari depan kita. Karena kita tahu Dia tetap sama. Dia tetap Allah yang mau menopang dan menggendong kehidupan kita. Ibrani 10 ayat 23 menyatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah berjanji akan menggendong kita. Allah berjanji akan menyertai kita. Allah berjanji akan memberkati kita. Allah berjanji akan menopang kehidupan kita. Pegang janji itu. Tetap setia di dalam iman. Jangan goyah. Tetap percaya. Sebab yang berjanji bukan manusia yang bisa pagi dele sore tempe. Sudah jadi tempe jadi dele lagi. Berubah-ubah. Tapi Allah setia. Apa yang dijanjikannya pasti akan dikerjakan. Digendong Gusti Yesus. Digendong Tuhan Yesus. Seumur hidup kita. Sampai kita menutup usia kita. Dia tetap sama. Allah yang tidak pernah berubah. Pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita. Dari lahir sampai tua. Maka kita mau bersandar terus padanya. Dengan iman yang teguh. Tanpa takut menghadapi hari-hari depan yang akan kita lihat. Karena Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia setia menopang kita dengan kasih setia di tengah-tengah badai yang menakutkan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.